Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan. Dimana kalau kita lihat teman-teman, kemarin pada tanggal 4 Juni 2022, Pak Anies Baswedan sukses menggelar Formula E, ajang balap mobil listrik yang ini menjadi perhatian publik. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di luar negeri, karena ini diliput 150 negara. Dan inilah kegiatan Pak Anies Baswedan yang kita nilai sukses. Dilihat dari jumlah penonton yang cukup banyak teman-teman, ada 60.000 penonton. Juga dihadiri oleh pejabat negara dan sejumlah partai politik. Tokoh partai politik itu hadir di sana. Di antaranya kalau kita lihat ada AHY, ada Muhaimin Iskandar. Sementara dari pejabat negara ada Presiden Jokowi, ada Ketua DPR RI Puan Maharani, ada Ketua MPR Bambang Susatyo, dan beberapa menteri di kabinetnya Presiden Jokowi juga ada yang hadir di acara Formula E. Karena itulah kita menilai kegiatan Formula itu kegiatan yang sukses dan terbesar sepanjang sejarah Formula E. Itu diakui oleh pihak Formula E sendiri teman-teman, bahwa kegiatan di Jakarta ini adalah yang terbesar. Nah teman-teman, pasca kegiatan Formula E, ini tentu berdampak pada Pak Anies Baswedan sendiri. Nama Pak Anies tentu menjadi perbincangan publik karena sukses menyelenggarakan Formula E. Dan kalau kita lihat teman-teman, nama Pak Anies Baswedan terus menjadi perbincangan. Dan tentunya elektabilitas Pak Anies terus merangkak naik, di mana Pak Anies ini adalah calon presiden potensial di 2024. Namun teman-teman, setelah Formula itu digelar, ada hal-hal yang menjadi perbincangan publik mengenai deklarasi Anies Baswedan presiden. Kemarin ada FPI Reborn, itu yang menggelar aksi, di mana aksi itu dukungan kepada Pak Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden. Dan aksi itu tentu menjadi perhatian di pihak FPI sendiri teman-teman, karena FPI itu kan sudah dibubarkan pemerintah. Maka kegiatan yang beratribut FPI tentu dilarang. Tetapi kita melihat kemarin itu, loh ini pakai atribut FPI tetapi kok bisa berjalan deklarasi yang dilakukan oleh mereka. Sementara itu teman-teman, ada beberapa pihak yang mengatakan ini adalah FPI palsu. Dimana kalau kita lihat tidak ada petinggi dari FPI atau mantan FPI yang ikut dalam deklarasi tersebut. Lalu mereka itu siapa? Kalau bukan dari FPI, kalau bukan dari PDIP, lalu ini siapa? Ada yang mengatakan ini adalah aksi bayaran. Nah, ini menjadi perbincangan tersendiri di media sosial teman-teman. Tetapi ada hal yang mengejutkan lagi teman-teman, terkait dukungan Pak Anies itu datang dari mantan ex FPI, mantan dari HTI, mantan dari narapidana teroris. Ini yang juga menarik perhatian publik. Apakah ini black campaign atau ini settingan atau seperti apa? Jadi seolah-olah ini memojokkan Pak Anies Baswedan sendiri. Pak Anies tidak tahu apa-apa terkait hal ini, tetapi ada deklarasi-deklarasi yang ini sepertinya mau menjatuhkan Pak Anies Baswedan sendiri. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Kumparan News. Deklarasi dukungan di Bidakara dinilai upaya black campaign terhadap Anies. Yaitu deklarasi sang presiden kami Anies Baswedan teman-teman. Deklarasi dukungan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dilakukan kelompok Majelis Sang Presiden menuai perhatian. Sebab peserta yang hadir dalam acara tersebut merupakan gabungan dari ex-anggota organisasi terlarang FPI dan HTI hingga mantan narapidana teroris. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, mempertanyakan apakah deklarasi tersebut benar dilakukan oleh relawan Anies atau dilakukan sebagai black campaign terhadap Anies, atau ini adalah serangan kepada Pak Anies Baswedan. Ini yang menjadi pertanyaan dari Ujang Komarudin teman-teman. Oleh karena itu penting bagi kita semua untuk melihat apakah memang ini relawan resmi Anies yang tercatat atau katakanlah memang sengaja melakukan deklarasi itu untuk black campaign terhadap Anies.
Itu kan bisa terjadi, kata Ujang pada Rabu 8 Juni 2022. Oleh karena itu, saya melihat bahwa persoalan ini tidak sesederhana yang kita lihat. Akan berimpak atau berdampak kepada Anies sendiri. Lanjutnya, Ujang menilai ada banyak pihak yang ingin menjatuhkan nama baik atau elektabilitas Anies Baswedan. Apalagi Anies sedang disorot karena kesuksesan Pemprov DKI Jakarta menggelar Formula E akhir pekan lalu. Jadi kesuksesan Pak Anies Baswedan tentu ini menjadi nama baik Pak Anies ini semakin naik teman-teman dan semakin populer. Nah, di tengah kesuksesan Pak Anies menggelar Formula E ini muncul deklarasi yang menjadi pembicaraan publik teman-teman, karena merasa ada sesuatu yang ini bisa dijadikan bahan konten untuk menyerang Pak Anies. Yang pertama adalah deklarasi dari FPI Ribon. Kemudian muncul lagi deklarasi Anies Presiden di Bidakara. Ini juga menjadi bahan konten untuk menyerang Pak Anies Baswedan dari pihak sebelah. Karena ternyata mereka-mereka yang melakukan deklarasi itu adalah mantan FPI, mantan HTI, dan mantan narapidana teroris. Tentu ini akan menjadi bahan untuk menyerang Pak Anies Baswedan. Karena kemarin memang Pak Anies cukup sukses menggelar Formula E, kemudian setelah itu muncul deklarasi-deklarasi yang ini bisa menjadi black campaign sendiri untuk buat Pak Anies Baswedan. Nah, mungkin saja deklarasi itu salah satunya adalah untuk mendegradasi popularitas atau hasil yang telah dicapai oleh Anies Baswedan terkait popularitasnya. Dan yang kedua, poinnya adalah deklarasi itu yang bisa dikatakan black campaign itu akan seperti itu. Artinya bahwa genderang perang pilpres itu sudah dimulai, sudah terjadi, dan siapa orkestranya yang mendesain persoalan atau masalah itu kita juga tidak tahu jelasnya. Jika memang itu yang ingin dicapai lewat deklarasi tersebut, Ujang menilai Anies akan dituduh sebagai capres yang berhaluan kanan dan radikal. Apalagi dalam deklarasi itu sempat terlihat beberapa peserta yang membawa bendera HTI, organisasi yang dilarang oleh pemerintah. Saya rasa tidak boleh simbol-simbol organisasi yang sudah dibubarkan tidak boleh dipublikasi. Oleh karena itu harus disita terkait bendera itu. Saya punya keyakinan ini adalah desain untuk mendegradasi atau menurunkan elektabilitas atau popularitas Anies kalau desainnya seperti itu, karena sudah ada rancangan yang terencana tuturnya. Masa relawan lain tidak tahu? Mestinya Anies dan relawan lain terkoordinasi. Oleh karena itu, saya melihat ini desain kelompok tertentu atau pihak yang sengaja untuk menghancurkan nama baik Anies terkait pencapresan. Lanjutnya, terakhir Ujang meminta pihak deklarator dan Anies mengklarifikasi hal ini sebab efeknya akan sangat besar, khususnya terhadap Anies karena akan dicap didukung kelompok ekstremis. Saya sih berkeyakinan bahwa acara itu memang didesain, direncanakan dengan matang untuk mendegradasi itu tadi. Popularitas dan elektabilitas Anies itu pungkasnya. Itu teman-teman pendapat dari pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, bahwa deklarasi di Bidakara itu, yaitu deklarasi sang presiden kami Anies Baswedan, ini adalah by design. By design untuk mendegradasi, untuk menurunkan popularitas Pak Anies Baswedan ketika Pak Anies Baswedan ini sukses menggelar Formula E di Jakarta. Karena untuk menggelar Formula E di Jakarta ini tidak mudah teman-teman. Berbagai serangan yang ditujukan Pak Anies Baswedan bertubi-tubi. Bahkan kemarin Giring Ganesa mengatakan waktu yang cuma tinggal 5 bulan ini belum ada pembangunan terkait sirkuit Formula E. Apa mungkin ini diselenggarakan? Jadi berbagai argumentasi kemudian berbagai serangan-serangan ini adalah untuk Pak Anies Baswedan supaya tentu saja gagal rencana terkait Formula E. Ini menjadi sesuatu fenomena yang cukup menarik dari Pak Anies Baswedan. Kenapa begitu? Karena Pak Anies memang tidak diinginkan oleh oligarki, tidak diinginkan oleh mereka yang saat ini bersaing agar Pak Anies tidak maju di 2024. Itu harapan mereka, teman-teman.
Tetapi waktu terus berjalan teman-teman, efek Pak Anies Baswedan terus ini naik, elektabilitasnya juga begitu, dan memang cara yang ampuh adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung menyerang kepada Pak Anies Baswedan. Seperti halnya deklarasi-deklarasi yang dianggap ini deklarasi yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh relawan Anies Baswedan. Jadi seperti deklarasi FPI Reborn yang katanya ini FPI palsu. Dan yang terakhir ini adalah deklarasi di Hotel Bidakara, yaitu deklarasi sang presiden kami Anies Baswedan yang diisi oleh beberapa pihak orang yang itu adalah mantan HTI, mantan FPI, dan mantan teroris. Jadi ini adalah serangan yang berikutnya kepada Pak Anies Baswedan. Dan inilah berbagai cara yang dilakukan mereka untuk menjatuhkan Pak Anies Baswedan. Dan apa yang disampaikan oleh Ujang Komarudin ini adalah salah satu pandangan beliau terkait deklarasi di Hotel Bidakara, yaitu deklarasi sang presiden kami Anies Baswedan. Apakah ini by design untuk menjatuhkan Pak Anies Baswedan? Tentu yang bisa menjawab adalah mereka-mereka yang terlibat dalam deklarasi Anies Baswedan di Hotel Bidakara. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.